Seorang wanita berinisial YTR yang dilaporkan hilang selama 3 tahun ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dan mengalami luka serius. Polda Jawa Barat menyebut YTR merupakan korban penyekapan dan penganiayaan seorang pria berinisial T yang merupakan pacar korban. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami kerusakan pada kedua matanya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengungkapkan, salah satu mata korban sudah tidak bisa berfungsi, sementara kondisi mata lainnya masih dalam pemeriksaan tim medis. Saat ini korban telah mendapatkan penanganan medis dan pendampingan untuk proses pemulihan fisik maupun psikologis. Sementara itu, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dan memburu keberadaan terduga pelaku yang hingga kini masih melarikan diri. Polisi mengaku telah melakukan pengejaran di sejumlah lokasi, namun pelaku beberapa kali berhasil menghindari penangkapan. Ini kita sampaikan bahwa ada suatu kejahatan yang sangat memprihatinkan kita semuanya, di mana korban ini yang kita dapat informasi sebagai kekasih daripada seorang laki-laki ini telah disekap ya kurang lebih 3 tahun di lokasi yang lokasinya Raja Engket, suatu tempat ya. Dan kondisinya sangat mengenaskan ya, undang empati dan simpati kita, dan saksi satu-satunya yang mengetahui dari para pelaku ini adalah yang bersangkutan, sehingga kita saat ini lakukan proses untuk pemulihan dulu ya dari sakit-sakitnya, dan sangat mengenaskan sekali, sehingga salah satu mata ini sudah sama sekali tidak bisa digunakan, yang satunya juga informasi dari kedokteran juga kemungkinan kecil juga bisa digunakan. Nah, kemudian kami kepolisian sangat antusias sekali untuk mengungkap kasus ini. Kita masih melakukan proses penyelidikan ya, dan kita masih mencari informasi keberadaan yang bersangkutan. Ini persoalannya, dari rekan sekalian mohon bersabar, doakan kami dan kepolisian untuk bisa segera mengungkap dan menangkap pelaku ini. Yang saat ini beberapa titik yang bersangkutan ini selalu lepas daripada tangkapan kita. Mungkin mohon kesabarannya, rilis ini merupakan rilis kita klarifikasi bahwa kita betul-betul sungguh-sungguh dan profesional untuk mengungkap kasus ini. Begitu demikian. Awal mulanya itu gimana, Pak? Awal mula ketahuannya gimana, Pak? Ya, awal mulanya ya bersangkutan ini ada seseorang yang curiga ya di tempat itu, kemudian dibongkar ya, kemudian bersangkutan ini merintih kesakitan. Ceritanya hanya diselamatkan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Itu awal muasalnya. Orang Pak, Bandung, Pak, ada orang tuanya nggak, Pak? Ada dari orang tua dari si perempuan ini sudah kita komunikasikan, dan saat ini kita masih proses untuk pemilihan. Selain peningkapan ada penyiksaan nggak sih, Pak? Juga penyiksaan belum? Dengan kondisi seperti itu sangat Oke. berarti penyiksaan dan intimidasi ya korban daripada penyiksaan ini sangat melekat di situ. Sangat Itu pacarnya atau apa, Pak? kita duga seperti itu ya. Pak, itu pemilik penjaga kosan juga katanya diancam, Pak, sama Informasi yang beredar seperti itu ya, karena tentu saja yang bersangkutan ini saat ini berupaya untuk menghilang dan melarikan diri. Jadi mohon kesabaran buat teman-teman juga sekalian, sehingga jangan viral sekali. Tujuannya apa? Tujuannya agar melokalisir keberadaan yang bersangkutan bisa kita lakukan. Ada laporan kehilangan nggak sih, Pak, sebelumnya dari orang tua? Tidak ada sebenarnya. Ada. Mungkin demikian dulu.
Kasus penyekapan dan penganiayaan ini terungkap setelah adanya kecurigaan dari seseorang yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari informasi tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan korban dalam kondisi memprihatinkan. Pihak kepolisian telah berkomunikasi dengan pihak keluarga dan memastikan proses pemulihan korban menjadi prioritas utama bersamaan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku. Polisi mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan terduga pelaku untuk segera melapor guna mempercepat proses penangkapan dan pengungkapan kasus tersebut. Ya terjadi awal mulanya ke sini juga udah kayak gitu, agak bisa apa-apa. Karena awalnya dia datang malam-malam kan, datang malam-malam ke sini. Terus dia nunggu di motor, terus si topiknya datang, itu kan rencana mau kos, ya kita siapa? Ditanya ada ikatan suami istri kan? Dia bilang tuh ada, cuman ada surat nikah kan? Kalau di sini kosannya nggak bebas, ada surat nikah. Kalau misalnya kos berdua gitu kan. Tuh dia tuh jangan janjiin entar kalau misalnya pas pulang ke Nagreg akan ngasihin surat-suratnya, buku nikahnya akan dipotoin, dia bilang seperti itu gitu kan. Habis itu dia akhirnya bayar uang kosan gitu kan, terus udah bayar uang kosan tuh dia si istrinya tuh nunggu di motor gitu kan, kesininya masuk ke kamar juga udah dipapah, nggak bisa jalan gitu kan. Dia masukin ke kamar, saya lihat sama istri di sini udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa apa-apa di sini juga. Terus selama di sini di kosan 3 bulan kan nggak pernah keluar si istrinya. Terus kalau misalnya dia pas keluar, pas dia kan leasing di Adira si cowoknya. Ngakunya leasing di Adira. Habis ngakunya leasing Adira tuh kalau misalnya pas dia keluar tuh suka dikunci di luar gitu kan. Kita kalau mau ngasih makanan aja harus di sini ditaruh gitu kan. Gitu nggak bisa orang nengok atau gimana, nggak bisa gitu kan. Terus buat 1 bulan karena kita juga sempat kusir juga sih, karena Isma kita takut disalahin sama yang punya kosan gitu kan. Kenapa Isma udah di sini sebulan kok belum juga kita nunggu surat nikahnya gitu kan. Kita juga sempat ngusir, kasih tindakan, misalnya nanya gitu kan, kasih tindakan Isma surat nikahnya mana gitu kan, takutnya ditanya, takutnya tahu yang punya kan, kita nggak enak disalahin juga gitu kan. Akhirnya karena kesininya dia semakin arogan gitu kan, bawa golok terus gitu kan. Setiap lewat juga istrinya dia nggak permisi, nggak apa, jadi berubah lah pokoknya gitu kan, jadi berubah. Hanya dia ngebaikin lagi ngasih uang kosan yang kedua bulan gitu kan, nggak tahu lah bakal terjadi seperti ini gitu kan. Habis itu ya sama dari sinilah DT-nya sama di sini tuh nggak pernah keluar lah si istrinya teh. Si istrinya nggak pernah keluar. Berarti emang dia ngekos di sini tadi kapan Pak? Itu kan 9 Maret. 9 Maret. Gitu kan. Terus itu pas di sini nggak keluar tuh, sama di kosan nggak keluar tuh gini jadi kalau misalnya pas nggak keluar juga suka dikunci terus gitu kan. Nggak yang sebelah sampai ketakutan tuh pindah di sebelah juga kan. Tuh ini yang sebelah kanannya juga nggak dengar suara teriak atau gimana, nggak dengar gitu. Cuma suara dengarnya suara itu suara ini benda jatuh gitu kan. Nggak ada suara teriak kan, nggak ada gitu kan. Cuma bunyi tembok gitu kan, tembok dibunyi gitu kan. Nah habis itu pas kita 3 bulan kemudian, mungkin kalau nggak salah 3 bulan kemudian dia tuh nelpon si siapa? Si topiknya, si cowoknya. Iya, si cowoknya nelpon. Sebenarnya kita tuh lagi menghindar di rumah orang tua tuh, menghindar. Kenapa menghindar? Kalau misalnya saya ada di kosan, dia tuh kalau ada orang kunjungan ke tower aja suka diusir berisik setik nggak boleh gitu kan, sedikit berisik ada suara pintu mobil aja nutup nggak boleh, berisik katanya gitu kan, ngeganggu lah gitu kan, nggak boleh. Sedangkan dia kan suka batuk terus kan, batuk terus, tahu kenapa batuknya, tahu kenapa, pokoknya sama di sini suka batuk lah kalau malam-malam gitu kan. Terus yang kosan yang di atas tuh ada yang batuk juga, disangkanya ngeledek. Ya ngeledek dia lah, disangkanya ngeledek, makanya dia sampai marah, Om itu jangan di atas tuh sedang ngekos kok batuk terus kayak ngeledek gitu kan. Kalau misalnya si Om nggak bisa ngomongin, biar saya yang ke atas nih yang ngomong gitu kan. Kalau saya bilang gitu kan nggak boleh. Kalau soal di kosan gitu kan tanggung jawab, udahlah saya yang bilang ke orangnya langsung gitu kan, minta maaf. Ada